Baik, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mengisahkan kembali Gereja Katolik masuk ke tanah Papua. Tapi untuk itu saya ingin memberikan latar belakang mengapa seorang Lekok Darmanville yang masih muda itu dikirim ke tanah Papua. Keprihatinan terhadap karya misi teristimewa di wilayah-wilayah yang belum percaya, infideles, terungkapkan dengan jelas di dalam suratnya kepada para imam dan bruder Yesuit yang ditulis pada tahun 1853. Dikatakan demikian. Pelayanan untuk mewartakan kabar gembira Kristus dan iman Katolik ke wilayah-wilayah yang paling jauh sungguh-sungguh merupakan panggilan mulia dan cocok untuk kita. Pelayanan demikian merupakan bagian integral dari warna khas Serikat Yesus didirikan. Saya percaya bahwa bahkan tidak ada satu orang pun di antara kamu yang tidak merasa sayang atau tidak meneteskan air mata pedihan atas kemalangan begitu banyak jiwa. Kewajiban saya adalah menyemangati kamu semua agar berdoa, mohon memperoleh panggilan misioner ini. Untuk mereka yang telah mendapatkan kerinduan demikian, peluklah dengan cinta sebagai tanda rahmat Tuhan. Lalu sampaikanlah ke saya atau provinsial biar dicatat di antara kandidat-kandidat untuk upaya yang sedemikian mulia itu. Untuk provinsial, jangan takut bahwa upaya ini akan mendatangkan kerugian bagi provinsi. Jangan ragu, janji Injil ini pasti akan digenapi. Berilah dan kamu akan diberi. Belum cukup jumlah Yesuit di Provinsi Belanda waktu itu, bukanlah sebuah alasan karena Tuhan tidak mengatakan kalau kamu telah diberi, berilah, melainkan berilah dan kamu akan diberi. Oleh karena itu, semakin provinsi bermurah hati memberikan anggota-anggotanya untuk berkarya di tanah misi, semakin Allah akan memperkayanya dengan panggilan-panggilan baru dengan jumlah yang lebih. Sejarah Serikat telah memperlihatkan bahwa berlimpahnya panggilan Yesuit di Eropa merupakan anugerah Allah karena telah mengirim anggota-anggota yang paling baik dan paling berbakat ke tempat-tempat yang memerlukan. Ini sebuah surat dari Jenderal Yesuit kepada Provinsi Belanda yang pada waktu itu Yesuit baru saja bangkit kembali, anggotanya belum banyak, tapi dikirim ke tanah misi. Dan salah satunya adalah Pater Lekok Darmanville. Yang pertama, sejarah masuknya Gereja Katolik di tanah Papua, sejarah misi Yesuit di tanah Papua. Pater Lekok Darmanville lahir di kota Delft, Belanda 29 Maret 1846. Nama lengkapnya Cornelis Johan Lekok Darmanville yang berarti si jago dari Armanville. Dalam
bahasa Prancis berarti bagaikan tiupan sangkakala. Riwayat pendidikan yang bisa dibaca itu adalah pendidikan dalam Serikat Yesus. Pokok-pokok yang diberikan, dididik, diformasi dalam Serikat Yesus, yang pertama adalah seorang supaya sungguh mengenal siapakah Yesus dan mencintai Yesus dengan sepenuh-penuhnya melalui latihan rohani Santo Ignatius. Di situ sungguh-sungguh seorang Yesuit dituntun, dididik, dibentuk menjadi orang yang sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dan disinilah Pater Lecoq mendapatkan rahmat panggilan Raja untuk mengikuti Yesus sampai total. Hal yang kedua yang dilatihkan adalah seorang Yesuit itu dididik untuk punya keterampilan membeda-bedakan roh, discernment, mencari apa dan menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan itulah yang diperjuangkan di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah seorang Yesuit dididik untuk selalu berpihak kepada apa yang Tuhan tuntunkan, yaitu berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada orang yang menderita, berpihak kepada orang yang sungguh membutuhkan. Dan salah satu itu Yesuit terpanggil untuk sungguh mengajak orang untuk maju, untuk berkembang, untuk bebas, ya, supaya bisa menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, discernment, membeda-bedakan roh, menjadi alat bagi Yesuit untuk menemukan Tuhan. Lecoq dan Marville ini dididik di dalam situasi yang demikian. Walaupun di Belanda enak, tetapi dia dituntun untuk menjadi seorang misionaris. Itu sampai riwayat pendidikannya. 8 September 76 ia ditabiskan menjadi imam, dan 1878 menyelesaikan pendidikan Yesuit yang terakhir. Kemudian 1878 tugas di tanah misi. Selanjutnya awal tugas di tanah misi. Nah, berangkat dengan kapal Terengton meninggalkan Belanda. Dalam perjalanannya singgah di kota Padang, menemui Pater Helen yang berkarya di sana. Akhir Januari 1879 tiba di Batavia dan disambut di pastoran lapangan Banteng. Setelah singgah di Batavia, melanjutkan perjalanan ke Semarang dan ke Surabaya Maret 1879 sampai April 1881 menjadi pastor pembantu di Semarang, kemudian dipindahkan ke Maumere. April 81 mendarat di Larantuka, dan 1881 melanjutkan perjalanan
ke Maumere. Ketika sampai di Maumere, Pater Lekok langsung memimpin misa sebagai pertanda dimulainya misi di Maumere sampai di Sika. Perlu diketahui bahwa Larantuka Maumere itu adalah tempat dahulu Pater Fransiskus Xaverius itu pada tahun abad ke-16 mendatangi daerah itu, dan Maumere dipilih untuk memelihara iman yang masih sisa-sisa ditinggalkan oleh Santo Fransiskus Xaverius pada abad ke-16. Nah, kemudian bersama dengan Bruder Amatus van der Velde berkarya di Maumere mendirikan sekolah dengan asrama. Kemudian karena kondisi yang tidak sehat, bahkan sudah ada 3 misionaris yang meninggal, Pater Lekok dan banyak warga yang terserang demam dan diare. Karena persediaan obat menipis, Pater Lekok bersama 4 orang pendayung berangkat ke Larantuka untuk mengambil obat. Kemudian tahun 1891, Serikat Yesus membutuhkan misionaris untuk bekerja di Maluku. Pater Lekok yang diutus selama 10 tahun bertugas, Pater Lekok telah menggabungkan 25 kampung kafir dengan kampung Katolik dan membaptis lebih dari 700 orang. Itu menurut sejarah. Ini memang kebanyakan tahun-tahun sejarah. Tahun 1892 Pater Lekok diutus untuk meninjau kampung Bonpia. Di mana Bonpia? Di bagian timur Pulau Seram bersama dengan pemuda Sika yang setia. Pater Lekok mendarat di Waru dan menuju ke Bonpia. Ada 35 orang yang tinggal di gubuk di kampung itu dan 325 orang hidup berkeliaran. Pada Natal, ketika ditanya kepada orang Bonpia, mereka lebih suka masuk neraka daripada menjadi Kristen, maka ditinggalkan. Tahun 1894, Pater Heling dan Bruder Singen menggantikan Pater Perintis. Hanya setengah tahun Pater Heling digantikan Pater Van Heden dari Langgur. Langgur itu merupakan pos yang dibangun oleh misi Yesuit ya, di bagian paling timur. Dari Langgur itu nanti Yesuit masuk ke Papua. Waktu misi di Kei mulai menghasilkan buah, Pater Sweet datang dari Maumere, tetapi dengan cepat meninggalkan Kesevui karena bertindak kurang bijaksana, dipulangkan. 1895 para misionaris meninggalkan Kesevui, tempatnya dulu, karena Raja Amara tidak suka, yang mengakibatkan orang-orang takut menjadi Kristen. Hanya Pater Lekok yang bertahan di situ. Dari Pulau Geser, Pater Lekok sudah mendengar tentang Pulau Papua, tetapi tidak membayangkan tempatnya untuk mencegah pengaruh Inggris di Pulau Papua supaya Inggris jangan meluas sampai ke pedalaman daerah jajahan Belanda. Maka pemerintah Belanda membujuk Monsinyur Claassen yang Batavia supaya misi berkarya di pantai selatan Papua.
Tahun 1892 hasil penelitian Pater van der Heyden ke Celerica dekat perbatasan dengan daerah Inggris bernada negatif, yaitu keadaannya kurang aman. Tahun 1893 Pater Kramer yang ditunjuk untuk menemani Pater van der Heyden meninggal di Langgur beberapa hari setelah mereka pulang dari pelayaran. Misi sekarang ya, tadi latar belakang bagaimana ya, misi Yesuit itu ya, diutus ke daerah timur. Motivasinya adalah membawa kabar gembira kepada orang-orang di daerah timur. Misi di tanah Papua. 22 Mei 1894, Pater Lecoq pertama menginjakkan kakinya di tanah Papua dan kapalnya mendarat di kampung Sekeru di Semenanjung Fakfak. Hari pertama ia sudah membaptis 8 anak menjadi Katolik dan 9 hari kemudian ia membaptis 65 anak. Ketika kedatangannya, ia disambut oleh warga kampung yang bernama Umari Samai dan Umar Heletan Sarkanasa yang saat itu memeluk agama Islam. Orang kampung Sekeru memeluk agama Islam karena pengaruh pendatang dari Tidore dan Ternate, serta pedagang dari Arab yang mencari rempah-rempah. Kampung Sekeru juga menjadi gudang pala dan pintu masuk para pedagang. Pater Lecoq diterima dengan baik di kalangan Muslim dan menginap di rumah Dunari Samai. Pater Lecoq mendapat info dari Dumari Samai bahwa di sebelah timur kampung Sekeru, kampung Korea saat ini, masih ada orang-orang yang belum memiliki kepercayaan. Kemudian di antara 73 orang yang dibaptis pertama kali adalah Kodia, Humba-Humba. Setelah dibaptis menjadi Markus, Humba-Humba, Moses, 9 Humba-Humba, Agustinus, Turimandok, dan Ngah Made, Jerman. Juni 1894 kembali ke Bonvia. Itu jadi baru mengunjungi daerah Sekeru, ya, tapi belum berkarya misi di situ. Ia berpikir lebih baik tinggal di pantai Papua dan dari sana sewaktu-waktu melayani umat di Pulau Seram dan Bovia. Jadi tadinya tinggal di Bovia dan stasi atau mengunjungi daerah Sekeru, tapi setelah melihat bahwa daerah Sekeru itu orangnya terbuka untuk menerima kabar gembira, ia berpikir pusatnya dipindah ke Sekeru, kemudian sekali-sekali datang ke Bovia, ke Seram. Ketika ditinggalkan, mereka yang baru dibaptis tinggal dan mempertahankan ajaran yang mereka terima, bahkan mereka berpindah ajaran agama. Ini disebabkan tidak ada imam untuk pelayanan mereka. Itu daerah Bovia. Pada April 1895, bersalaman dengan komunitas Yesuit di Langgur, Pater Lecoq ditemani Bruder Sinken dan Bruder
Buckenhorst menuju Pulau Papua untuk memulai misi di Papua. Karena perjalanan yang melelahkan, Pater Lekop jatuh sakit dan pingsan. Ia terbaring pingsan ketika kedua bruder dibantu beberapa penduduk. Mereka menata papan sebagai gubuk. Sekaligus kejadiannya di awal Mei. Waktu terbaring di gubuk, inilah Pater Lekop mencatat kurang lebih 1.200 orang Papua, artinya 1.200 kata Papua beserta artinya semacam kamus untuk bahasa Papua digunakan di daerah itu. Nah, jadi tadinya ada di pantai, kemudian masuk ke lebih dalam, ya, di situ Pater Lekop membangun misinya. Setelah beberapa hari tinggal di pinggir pantai, mereka mendirikan pastoran 150 meter dari pantai besar. Pater Lekop mulai bekerja dan membaptis 86 anak lagi. Ia juga mengajar dan mengobati orang-orang sakit. Walaupun sudah berusia 50 tahun, Pater Lekop dengan tekun belajar bahasa daerah, Bruder T. Buckenhorst kembali ke Langgur dan misi dilanjutkan oleh Pater Lekop bersama dengan Bruder Sinken. Akhir tahun 1895, stasi Kavaur dikunjungi Pater Julius Kaiser, superior misi Serikat Yesus di Indonesia. Karena melihat kondisi Pater Lekop yang kurus dan lemah, Pater Lekop mau diajak berlibur ke Jawa untuk memulihkan kesehatannya. Tetapi dia tolak. Sebelum ada pater yang menggantikan, Pater Lekop tidak akan pergi. Kesempatan kunjungan itu digunakan oleh Pater Lekop untuk meminta izin untuk mengadakan pelayaran guna mencari tempat yang lebih padat dan iklim yang lebih sehat dan lebih bagus untuk karya penyebaran Injil. Tujuannya adalah pantai arah timur sampai ke titik derajat 138 dan 139. Pater Lekop juga berjanji setelah perjalanan selesai akan segera kembali ke Jawa. 5 Maret 1996 Pater Lekop berangkat dari Pulau Bone, Kapaur, dengan kapal Albanasa dengan Kapten Peter Salomon. Nah, itu adalah perjalanan Pater Lekop yang pertama mendirikan misi di tanah Papua menurut catatan yang ada dalam Serikat Yesus. Ya, keinginan Pater Lekop dilanjutkan. Pertengahan Mei 1896 Pater Lekop bersama seorang penerjemah dan seorang pedagang tiba di depan pantai Mimika pada bujur timur 135 derajat 45 menit. Untuk sampai di darat mereka menumpang sekoti. Jadi karena kalau surut ya, kapal tidak bisa masuk, ya, maka dia berlabuh di pantai jauh. Pater Lekop tinggal di pantai selama 13 hari dengan mengobati orang-orang di sana dan mengajar
dengan bantuan penerjemah. Selanjutnya, 26 Mei 1896, barang-barang sudah dimasukkan ke kapal karena sudah tiba waktunya untuk kembali. 27 Mei 1896, Pater Le Coq yang sudah di atas kapal kembali ke darat untuk melunasi barang dan menjemput anak-anak yang akan dibawa ke kapal. Dengan susah payah, sekoci sampai juga di darat. 27 Mei 1896, sore hari menjelang malam, Pater Le Coq berpamitan untuk kembali ke kapal. Karena ombak yang semakin besar, sekoci terombang-ambing dan akhirnya terguling ke laut. Ya, dengan Pater Le Coq dan 2 anak yang dibawanya. Masih ada yang melihat Pater Le Coq berusaha kembali ke pantai bersama seorang anak yang dipeluknya, tetapi setiba di darat Pater Le Coq tidak terlihat, dan ketika ditanya, anak itu hanya menunjuk ke laut. Beberapa penduduk mulai mencari di pinggir-pinggir pantai dan juga mendayung siang malam, tetapi jenazah Pater Le Coq tidak ditemukan di Kipia. Kapal A Bahanasa yang menunggu yang di laut harus segera berangkat mengangkat jangkar melanjutkan perjalanan ke Kapaur. Mereka menuju Broedersingen yang sejak Maret ditinggal kesepian sendirian, mengabarkan kabar yang menyedihkan itu. Di Kapaur, ya, di pusat misi di Papua waktu itu, Broedersingen telah lama menunggu Pater Le Coq. Broedersingen sempat ke Seram untuk mencari keperluan dapur dan lainnya. Sewaktu hendak ke Seram, Broeder bertemu dengan Pater van der Heyden yang sedang dalam pelayaran dari Ambon ke Kei. Pater Heyden singgah di Kapaur, menemui Broedersingen. Tanggal 18 Juni, kapal yang dinanti-nantikan Broeder muncul, tetapi tidak ada terlihat orang yang dinanti-nantikannya, yaitu Pater Le Coq dan Manville. Kapten kapal Peter Salomon akhirnya menyampaikan kabar duka cita itu. Pater Le Coq dan Manville tewas ditelan ombak, jasadnya tidak diketemukan. Kemudian poin yang lain, kapal Alba Hanasa yang menyiarkan kabar kematian Pater Le Coq sampai di Banda Neira karena melihat ada beberapa hal yang ganjil di seputar kematian Pater Le Coq. Nahkoda Peter Salomon diperiksa di kantor pengadilan Banda Neira, tetapi pengadilan tidak dilanjutkan. Gereja menghentikan penyelidikan karena melihat tidak perlu dilanjutkan perkara itu. Awak kapal Hanasa juga telah pergi. Kematian Pater Le Coq ternyata merupakan akhir karya misi di Papua, paling tidak untuk waktu yang lama. 15 Juli 1896, Pater van der Heyden bersama Broedersingen meninggalkan Kapaur menuju Langgur, menuju pusat posnya di Langgur. Berakhirlah tahap misi di Kapaur. Di sana ditinggal 100-an orang yang sudah dipermandikan. Tanah Papua mengharap kembali seorang misionaris yang menyebar cerita cinta kasih seutuhnya.
kematian Pater Lekok, sang misionaris bertubuh kuat, berkemauan keras, tahan menanggung sakit, sepi dan sendiri, tekun melayani umat, dan seorang yang akrab Tuhan yang mengutusnya. Ini menjadi lahan subur bagi kekatolikan di Papua. Kesimpulannya, berdasarkan catatan Prefektur Apostolik Batavia, kedatangan Pater Lekok di Pantai Kapaur, Fakfak, Kampung Sekeru, sebelah barat Kampung Torea, menjadi awal agama Katolik di Kabupaten Fakfak, serta terlebih khususnya di bumi Papua. 22 Mei 1894 adalah awal masuk agama Katolik sebagai gereja, sebagai lembaga di bumi Papua. Nah, mungkin sebelumnya ada orang yang lewat, orang Katolik yang lewat atau lewat selatan, tetapi sebagai misi dari Prefektur Jakarta, Batavia, itu dikatakan demikian. Nah, itu adalah sejarahnya dan bagaimana perjuangan Pater Lekok. Ya. Yang menjadi dasar adalah Injil yang tadi kita dengar dari Matius itu, kemudian semangat Yesuit dari Lekok dan Manville yang pantang menyerah, yang ingin berjuang di bawah panji-panji salib bersama Yesus. Ya. Kemudian dia yang mempunyai keterampilan untuk berdiscernment, ya, dan berpihak kepada orang yang lemah, ya, memberikan dirinya seutuhnya kepada Tuhan lewat pelayanan itu. Ya. Dia datang tidak dengan pedang, dia datang tidak dengan bedil, dia datang dengan hati yang total untuk orang Papua, dengan mewartakan, mengobati. Ya. Dan itu tidak ada paksaan. Ya. Kalau tidak mau, ya ditinggalkan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Dengan penuh murah hati, dengan belas kasih, dengan cinta kasih yang murni dari seorang Yesuit. Inilah yang bisa saya sharekan kepada Anda semua tentang Pater Lekok dan Manville, tentang masuknya iman Katolik di Papua. Dan kiranya yang menjadi pertanyaan kita bersama, apakah semangat atau apakah cinta yang dibawa oleh Lekok dengan pengorbanan yang besar itu hidup di dalam hati kita, itu menjadi roh yang berkobar, ataukah sudah surut atau melenceng atau hilang. Ini menjadi pertanyaan. Kiranya kita berharap yang pertama inilah yang harus kita gali, kita kobarkan semangat dari Pater Lekok dan Manville untuk membawa kabar gembira, memberikan kesaksian imannya yang total kepada semua orang. Sekian dan terima kasih.